segelintir orang ada, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Nggak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Kaget saya. Prabowo ngomong sama siapa sih dia bilang antek asing? Saya ya? Atau jangan-jangan nih semua yang lagi pada nonton nih adalah antek asing. Kita ulas yuk, kenapa nih ada istilah antek asing dari Presiden Prabowo dan semua jajaran pemerintahannya, baik dalam pemerintahan formal maupun yang saya nggak tahu sih menamakannya apa, tapi ada kelompok yang suka kita sebut sebagai buzzers atau pendengung yang menarasikan hal yang sama, antek asing itu loh. Antek asing. Jadi kita taruh di tengah ya, antek asing. Apa tuh artinya? Yang pasti adalah saya harus kasih tahu dulu, lagi-lagi nih, ini adalah pola yang sama. Ini adalah bagian dari authoritarian playbook. Saya pernah bahas itu kan sedikit. Nah kalau beneran tertarik nanti kita bahas tersendiri deh. Lagi, authoritarian playbook yang atau resep para penguasa yang otoriter dalam menjalankan pemerintahannya. Jadi lagi-lagi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara lain ternyata istilah foreign agents, antek asing atau label-label lainnya yang dengan sengaja dibuat oleh pemerintahan yang otoriter supaya menghilangkan legitimasi mereka, orang-orang yang mengkritik itu. Semua melakukan itu ternyata di banyak negara. Jadi saya mau catat itu dulu tuh. Satu, itu adalah bagian dari resep para otokrat. Bukan otokrat lagi. Para penguasa otoriter. Karena kalau otokrat tuh cuma tidak diawasi, kalau otoriter itu udah secara aktif menyerang pengkritik. Penguasa yang otoriter atau kita sebutnya authoritarian playbook. Ini ya, ini sepertinya kita harus sering-sering mengupasnya. Jadi pelan-pelan kita kenal nih. Ini apa nih yang hal-hal membingungkan yang ada di sekitar kita. Ternyata dia adalah resepnya para penguasa otoriter. Nah jadi coba aja dari segi bahasa. Antek asing. Biasanya ini akan dilekatkannya pada siapa sih yang suka mengkritik? Kebanyakan adalah masyarakat sipil, terutama bentuknya tentu saja organisasi non-pemerintah. Jadi saya taruh dulu di sini ya. Biasanya adalah masyarakat sipil atau warga. Sebenarnya istilah masyarakat sipil agak membingungkan ya, karena ada sipilnya. Sebenarnya karena kita bicaranya kita agak lost in translation. Sebenarnya kita menerjemahkan dari civil society. Sehingga kita terjemahkan masyarakat sipil. Agak susah barangkali untuk langsung dipahami secara cepat. Kita sebut saja ini warga lah ya. Warga. Sebenarnya kan civil society itu teman-teman, kalau kita lacak lebih jauh, sebenarnya membicarakan soal yang namanya civics. Soal-soal kewargaan. Yaitu ketika warga yang berdaya bisa melakukan percakapan-percakapan yang berguna untuk kehidupan publik dalam sebuah republik. Civics, makanya dibilangnya civics education, ya kan? Ingat kan istilah itu untuk pendidikan kewargaan, bukan kewarganegaraan sebenarnya ya. Kemudian kita juga bisa lihat ya tadi civil society, atau kita bisa lihat shrinking civic space untuk mengecilnya ruang gerak warga ketika mengkritik. Itu semuanya asal katanya sebenarnya civicus. Ya, jadi warga, kita lebih perjelas saja lah untuk tujuan menjelaskan antek asing, warga yang mengkritik. Dan teman-teman, kita juga harus paham
Yang namanya mengkritik itu kan bukan soal kebencian ya. Kita paham juga bahwa bagian dari resep para penguasa yang otoriter ini adalah dengan mengacaukan narasi. Jadi kalau misalnya saya mengkritik nih, coba aja buka Instagram saya, buka channel-channel media sosial saya, pasti akan nemu tuh di bawahnya. Oh, ini karena calon presiden Anda kalah ya? Saya bilang, kita udah nggak ngomongin calon presiden. Itu udah 2 tahun yang lalu. Tapi kan yang dibicarakan itu. Padahal yang namanya kritik, yang namanya berpendapat, itu hak semua orang. Mau dulu dia nyoblos nggak nyoblos kek, nyoblosnya siapa kek, mau statusnya apa, status maksud saya apakah dia ASN atau bukan, hak berpendapat itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah jadi warga yang mengkritik itu kemudian juga suka dibilang kan, kalau Anda mengkritik kasih solusi dong. Kita bayar pajak supaya negara diurus oleh pengurus negara yang kita sebut pemerintah, supaya mereka memberikan solusi. Kita boleh nyumbang solusi, tapi kritik tidak harus dengan solusi. Nah, saya agak kepanjangan di situ, tapi saya kira ini soal yang penting karena kita sering dikecohkan dengan narasi-narasi yang salah seperti itu. Nah, jadi warga yang mengkritik ini kan yang sering dilabel sebagai antek asing. Padahal teman-teman, saya pengen ngajak teman-teman untuk mengulik-ngulik sedikit apa tuh sebenarnya dunia si masyarakat sipil ini. Karena banyak yang nggak tahu, kemudian berasumsi saja. Makanya istilah antek asing itu kemudian dilekatkan dengan, wah menerima uangnya Soros nih misalnya. Ini nggak diaudit nih. Kemudian ada yang demonstrasi YLBHI, ada yang ramai di sosial media, dan seterusnya. Teman-teman, masyarakat sipil itu kan haknya selain berpendapat juga hak untuk berorganisasi. Kenapa penting untuk berorganisasi? Seperti sapu lidi deh. Kalau satu sapu lidi saja kan nggak bisa membersihkan kotoran. Satu lidinya begitu ya. Tapi kalau jadi satu, jadi sapu, kita bisa bareng-bareng membersihkan lantai. Jadi berorganisasi dalam sebuah negara bagi masyarakat sipil itu sangat-sangat perlu. Nah, jadi si masyarakat sipil ini dia akan boleh sekali berhak untuk berorganisasi supaya dia bisa ya mengkritik dengan basis data yang kuat, melakukan advokasi dan lain sebagainya. Ini sekalian biar teman-teman tahu dunia masyarakat sipil itu kayak apa. Jadi jangan cuma berasumsi, jangan kebawa-bawa narasi yang mengacaukan pikiran kita seperti ini. Nah, waktu berorganisasi ada pilihan dalam hukum Indonesia. Tapi saya mau bagi 2 ya cabangnya nih. Karena begini, organisasi itu satu saya mau dari aspek hukum dulu. Dari aspek hukum kita sebenarnya semua organisasi supaya dia lebih mudah dikenal sebagai sebuah badan hukum. Jadi dia bisa buka. Konkretnya tuh jadi kalau udah badan hukum kan dianggap seperti orang. Cuma dia organisasi, banyak orang isinya. Tapi dia istilahnya tuh legal entity gitu. Nah jadi dia tuh konkretnya bisa buka rekening bank gitu ya. Terus bisa nyewa kantor misalnya tapi nggak pakai nama pribadi supaya pertanggungjawabannya jelas. Maka sangat baik bila dibuat dalam bentuk badan hukum. Jadi aspek hukumnya itu badan hukum. Nah, badan hukum dalam sistem hukum Indonesia untuk organisasi yang non-profit alias memang bukan pencari keuntungan seperti halnya perusahaan, maka bentuknya dalam hukum Indonesia yang sekarang ya ada 2 tuh kemungkinannya. Yang satu yang namanya yayasan, sering dengar dong yayasan. Ada yang namanya perkumpulan. Nah, kalau yayasan itu ada undang-undang yayasan. Kalau perkumpulan sekarang masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tapi mereka diakui. Misalnya teman-teman bisa lihat ada yayasan ormas-ormas Islam tuh. Kita Muhammadiyah, NU, panti-panti asuhan, bahkan kampus swasta. Saya bekerja di kampus swasta,
karena dia tujuannya bukan cari keuntungan, tapi untuk pendidikan, maka dia bentuknya tidak boleh korporasi, biasanya kita taunya PT gitu ya, tapi dia harus berbentuk yayasan. Jadi di situ tuh badan hukumnya. Nah tapi teman-teman, ini kan baru aspek hukum nih. Ada yang kedua, yaitu aspek politik. Apakah itu maksudnya aspek politik? Negara ingin supaya si warga yang sebenarnya berdaya dan ingin memberikan sesuatu kontribusi pada negaranya itu diam saja. Tidak usah merusak stabilitas politik nasional. Saya pakai tanda begini ya, dalam tanda kutip, karena stabilitas itu kan sebuah konsep yang sebenarnya diciptakan supaya penguasa itu nggak ada yang ganggu. Jadi stabilitas dalam arti kenyamanan untuk circle atau elit yang tengah berkuasa. Nah, aspek politiknya secara hukum kemudian kita punya yang namanya Undang-Undang Ormas, Organisasi Kemasyarakatan. Nah, Undang-Undang Ormas itu sesungguhnya dulu dibuat waktu zamannya Soeharto, Orde Baru. Kenapa dia dibuat? Stabilitas politik. Jadi waktu itu Soeharto ingin memastikan ada kontrol terhadap masyarakat sipil yang berorganisasi ini. Nah, singkat kata, sekarang masih berlaku. Nah, dalam Undang-Undang Ormas ini, makanya saya bilang aspek politik, walaupun bentuknya undang-undang, tapi dia sebenarnya nggak ngelihat soal status badan hukumnya. Dia ingin semua masyarakat yang berorganisasi itu dapat status ormas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan kontrol. Jadi ibaratnya ada satu panci besar, semua warga yang berorganisasi mau klub sepak bola, mau klub menonton film, segala macam harus kalau mau aman diakui oleh pemerintah, maka dia harus mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagai ormas. Jadi itu semacam pot besar ya, nggak peduli dia apakah yayasan ataukah perkumpulan atau apapun, itu tetap dikategorikan sebagai ormas. Nah, jadi saya ingin bilang narasi antek asing itu memang kelihatannya narasi saja, ya. Hei antek-antek asing kan begitu ya, narasi. Tapi teman-teman, apa yang dikatakan oleh penguasa seringkali kemudian akan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan. Bentuknya salah satunya hukum. Nah, jadi memang sejak lama, sebenarnya sejak masa pemerintahan Jokowi, kita punya aturan main untuk organisasi non-pemerintahan untuk secara lebih ketat ketika menerima dana asing. Jadi kan yang disoalkan ini nih, dana asing. Seakan-akan haram betul terima dana asing. Tapi teman-teman harus tahu dua hal. Pertama, dana asing itu juga ada yang ke pemerintah. Jadi jangan lupa itu ya. Jadi ada yang ke pemerintah juga terima. Misalnya dulu waktu masih ada USAID, sekarang kan sudah dibubarkan oleh Donald Trump. Tapi waktu ada bantuan resmi pemerintah Amerika untuk pemerintah Indonesia untuk bidang kesehatan, misalnya untuk obat-obatan HIV AIDS atau untuk apapun lah soal TBC ya dan lain sebagainya, itu masuknya ke pemerintah tuh. Atau misalnya banyak lagi yang lain, saya bisa cerita banyak, tapi nanti waktu kita habis untuk menceritakan begitu banyak bantuan dari asing, baik pemerintah asing maupun NGO tapi asing kepada pemerintah untuk tujuan-tujuan pembangunan, kesehatan, bencana alam apalagi ya. Tapi juga bahkan aspek-aspek demokrasi, membangun sistem perbaikan pemasyarakatan maksudnya penjara itu loh. Atau pembaruan Mahkamah Agung, waktu mencetak cetak biru pembaruan Mahkamah Agung, dan seterusnya. Ke negara itu dikasihnya. Atau dampaknya juga kepada negara, sebenarnya juga melalui pemerintah. Nah, memang ada yang masuk ke, kita sebut saja OMS begitu ya, organisasi masyarakat sipil, jadi bukan non-pemerintah gitu. Ada memang yang ke sini. Tapi teman-teman harus tahu bahwa
Kalau donor asing mau memberikan uang kepada organisasi non-pemerintahan atau masyarakat sipil, harus melalui pemerintah. Jadi jangan salah, pemerintah bukannya nggak tahu terus atau ada uang masuk kemana gitu, nggak begitu. Setiap donor asing yang mau masuk ke Indonesia ngasih uang bahkan ke sini masyarakat sipil, pemerintah pasti tahu. Bahkan biasanya harus ada, tergantung statusnya ya, nanti detailnya bisa kita bicarakan dalam kesempatan berikutnya. Tergantung statusnya, donor asing itu harus dapatkan izin untuk beroperasi di sini. Kemudian untuk setiap pendanaan mereka akan menghadapi sebuah rapat besar yang isinya adalah Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri, dan seterusnya dan seterusnya. Ada stakeholdersnya, meeting gitu. Dan mereka lah yang kemudian akan mengharuskan si donor asing ini untuk juga membagi porsi dananya itu, sebagian untuk pemerintah, sebagian untuk masyarakat sipil. Jadi sejelas itu pada akhirnya pun uangnya ke sini harus melalui pemerintah. Ya, jadi bukannya langsung kasih duit aja, nggak mungkin. Ya pasti ada kasus kayak gitu, tapi kan artinya ada pelanggaran hukum. Dan biasanya baik NGO-nya, maksud saya OMS-nya, NGO tadi saya pakai bahasa Inggris ya, non-government organization, organisasi masyarakat sipilnya maupun si donor asingnya itu pasti nggak mau untuk melanggar hukum Indonesia. Karena nanti dampaknya ya mereka tidak bisa beroperasi lagi. Padahal ada tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Nah, jadi pasti lewat pemerintah juga, jangan salah. Nah, kemudian satu lagi yang sering dijadikan narasi adalah soal dana asing ini kemudian gimana dengan pertanggungjawabannya. Audit misalnya, bayar pajak nggak? Nah, saya juga mau kasih tahu teman-teman, semua organisasi masyarakat sipil yang badan hukumnya untuk yayasan, perkumpulan, mereka memang nggak bayar pajak. Kenapa? Karena itulah aturan main hukum pajak di Indonesia. Untuk lembaga non-profit secara organisasi tidak membayar pajak. Tapi pekerjanya semua harus bayar tentu saja pajak penghasilan. Jadi nggak betul juga kalau dibilang kita dalam hal keuangan tidak membayar pajak misalnya. Terus diaudit nggak? Diaudit sekali. Jadi si donor-donor asing ini biasanya justru peraturan mengenai transparansi keuangan, uangnya boleh dipakai untuk apa saja dan bahkan auditnya harus oleh akuntan publik yang terdaftar. Jadi wajib diaudit. Kalau nggak diaudit, si OMS itu nggak akan boleh dapat dana lagi. Jadi pasti ini diaudit pasti per proyek, tapi juga per tahun. Untuk transparansi, kenapa biasanya OMS, terutama yang di bidang demokrasi, governance, tata pemerintahan, mereka juga mau istilahnya itu ya melaksanakan apa yang selama ini juga mereka coba sebarluaskan nilai-nilainya, yaitu transparan dan akuntabel. Nah, jadi itu yang harus teman-teman tahu tentang dunianya masyarakat sipil yang sebenarnya salah kalau tiba-tiba ada tuduhan antek asing dengan makna yang sifatnya tentu saja konotatif. Antek itu kan kesannya negatif ya teman-teman ya. Kesannya kita melaksanakan hal-hal yang buruk sekali. Ngaco-ngacoin segala macam. Tidak. Semuanya silakan dilihat, audit ini memang wajib. Dan lagi-lagi, waktu dana itu masuk ke organisasi masyarakat sipil, pasti lewat pemerintah. Nah, jadi itu yang harus diluruskan. Soalnya bukan sekedar sumbernya dari orang warga negara Indonesia atau warga negara asing. Tapi soal itu dana dan kegiatannya digunakan untuk apa? Satu. Dan kemudian yang kedua, apakah dana itu transparan dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Dan juga yang ketiga, apakah sebenarnya benar
tuduhan antek asing itu sekedar untuk mengacaukan narasi kita, istilahnya kan kill the messenger ya. Atau dalam bahasa logical fallacy itu yang namanya ad hominem. Yaitu tidak membicarakan substansi kritiknya, misalnya MBG, Operasi Merah Putih, atau apapun lah yang sekarang ini lagi bermasalah, banyak sekali ya masalah fiskal kita dan lain sebagainya. Itunya bagian situnya nggak dibahas, tapi langsung orang yang messengernya itu orang yang ngomong, yang kemudian dikasih label yang negatif. Label negatifnya adalah antek asing ini. Gitu. Jadi jangan terkecoh teman-teman. Kalau misalnya ada yang, saya juga sering sekali diserang sebagai antek asing, dibilangnya anak buah Soros katanya begitu. Padahal ya itu tadi, dana asing itu, dana dapat dari mana? Dana kalau dapatnya juga dari sesama warga negara Indonesia atau korporasi Indonesia, tapi tujuannya misalnya adalah untuk menggusur masyarakat adat, jahat nggak? Jahat, jelas. Jadi jangan terkecoh dengan label. Karena label ini balik lagi adalah soal bagaimana penguasa yang otoriter ingin menjelek-jelekan orang yang mengkritik mereka dan ingin supaya masyarakat tetap tunduk pada apa yang mereka katakan dengan menghilangkan kredibilitas dari orang yang mengkritik itu dengan memberikan label ini. Nah, kira-kira begitu tuh penjelasannya ya. Jadi jangan takut untuk menjadi antek asing atau karena ini label yang buruk sekali. Yang penting kita semua tahu, kita semua mengkritik, berpendapat, bekerja dalam banyak hal sebenarnya untuk tujuan-tujuan membangun bangsa ini. Karena kita sebenarnya mencintai negara ini, mencintai warganya, mencintai bangsanya. Mengkritik pemerintah bukan berarti kita membenci negara ini, sama sekali tidak. Tapi apapun yang salah harus dikatakan salah dan apapun yang benar harus dikatakan benar. Sesederhana itu, karena kita semua punya akal sehat. Oke, jangan terkecoh. Sampai jumpa.